membuka mata, mari memasang telinga, memandang cakrawala, mendengar dunia dengan segenap asa dan semangat membara. Kitalah alumni IMM yang sejati, dengan semangat kebangsaan menjadi pegangan, cita-cita mulia dan idealisme mari kita raih dan kita amalkan. Kesungguhan dan ridho ilahi menjadi kunci keberhasilan. Mari kita bersatu bahu-membahu, mari kita melangkah tunaikan amanah, memajukan Indonesia, membangun negara penuh berkah. Memajukan Indonesia, membangun negara penuh berkah. Mari membuka mata, mari memasang telinga, memandang cakrawala, mendengar dunia dengan segenap asa dan semangat. Yang saya hormati Ketua MPR RI yang sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati CEO MMC Group sekaligus Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bapak Haritanu Sudibyo. Yang saya hormati Ketua Dewan Tinggi, Ketua Dewan Pakar dan seluruh jajarannya. Kemudian undangan yang berbahagia, ada di sini sahabat saya, Majen Purnawirawan Syarif Kadi, hadir di tengah-tengah kita, yang orang Brebes ya, kampungnya makmun. Yang saya hormati adik-adik DPP IMM dan seluruh jajarannya, kemudian seluruh pengurus Pokal IMM yang baru saja dikukuhkan, rekan-rekan wartawan media yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Hadirin yang terhormat, pertama dan utama sebagai hamba Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita sampaikan puji dan syukur atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersilaturahmi sekaligus melaksanakan pengukuhan Forum Keluarga Alumni IMM pada hari yang berbahagia ini. Dengan komitmen dan kerja dijaring, insya Allah akan menjadi tonggak kebangkitan keluarga Alma Mater Jas Merah dalam kancah kebanggaan keumatan yang secara kebetulan dalam waktu dekat akan dilaksanakan Muktamar Muhammadiyah sebagai organisasi besar di Islam di Indonesia, juga Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dalam hampir waktu bersamaan. Kita berharap kedua organisasi besar ini bisa menjadi penopang dan menjadi kekuatan tersendiri di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Khususnya Muhammadiyah, saya kira yang akan muktamar ke depan ini, yang secara kebetulan banyak alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang akan ikut meramaikan bursa pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya berharap kawan-kawan dari alumni IMM ini bekerja keras, bekerja bersama untuk mendukung kawan-kawan kita alumni sehingga bisa mereka masuk di jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah di Muktamar Makassar ke depan ini. Dengan penuh kesadaran, Kornas Pokal Masa Bakti 2015-2019 mengangkat tema bangkit dan optimalkan peran kader dalam pengukuhan ini sebagai penanda bahwa kader-kader Perserikatan Muhammadiyah, alumni IMM telah siuman dan siap berkiprah, berkontribusi, dan berpartabikul khairat. Ini bahasa masih logat Batak ini. Berpartabikul khairat dengan anak bangsa lainnya dalam rangka memajukan kehidupan bangsa dan membenahi negeri. Ada jutaan kader alumni IMM yang telah ditraining, dikader dan digembleng di ratusan perguruan tinggi Muhammadiyah, di ratusan perguruan tinggi swasta di luar Muhammadiyah.
puluhan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Termasuk saya bukan alumni perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi alumni IMM. Jadi banyak kader alumni IMM itu yang tidak kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah. Inilah potensi luar biasa, bukan hanya milik Muhammadiyah, namun juga aset bangsa. Dalam banyak pertemuan dengan kader-kader Muhammadiyah, Buya Syafi'i selalu mengingatkan bahwa prioritas utama seorang kader adalah menjadi kader kemanusiaan, kader bangsa, kader umat, dan baru menjadi kader Muhammadiyah. Semboyan ini bisa kita tangkap dari semboyan dari Muhammadiyah untuk bangsa. Besarnya harapan dan masih belum optimalnya distribusi kader dalam pelbagai ranah kebangsaan hari ini menjadi tantangan saya beserta seluruh pengurus Kornas Pokal untuk bisa mengkonsolidasikan segenap potensi yang masih berserakan itu sehingga bisa lebih optimal dan strategis sumbangannya untuk tanah air Indonesia. Saya menempatkan Kornas Pokal sebagai jembatan yang menghubungkan pelbagai gagasan dan jaringan kader di semua lini kehidupan, sehingga kita bisa saling belajar dan berbagi untuk meraih hal-hal yang konstruktif bagi masa depan bangsa. Semangat ini sejalan dengan tradisi silaturahim yang melekat dalam budaya kita, medium yang mengkoneksikan ikatan persaudaraan tanpa sekat-sekat oleh perbedaan ruang, latar belakang kultural, bahkan identitas sosial. Seorang motivator ulung, Dale Carnegie, mengatakan, pada zaman sekarang, menakjubkan melihat betapa sederhananya mencari koneksi dengan orang lain jika kita mau meluangkan waktu. Keberadaan jejaring media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan media sosial lainnya ditingkatkan oleh pertemuan-pertemuan akan dilakukan dengan secara reguler. Pokal IMM sudah memulai dan akan terus mengaplikasikan pola-pola koneksi berkomunikasi dan berjejaring demi menciptakan gelombang kebangkitan. Hadirin yang berbahagia, kondisi bangsa hari ini telah memanggil Pokal IMM untuk bangun dan turun tangan. Saya memandang Pokal IMM selama ini tertidur, maka ayat Allah yang menyebut ya ahal mudassir kum fa'ajir itu amat sangat penting bagi alumni IMM. Wahai orang-orang berselimut, bangkitlah. Ini amat sangat-sangat penting bagi kita, karena kita adalah bagian dari kader bangsa yang tidak boleh menyerahkan kepemimpinan dan menyerahkan berbagai kepentingan negeri ini bagi segelintir orang di negeri ini. Terlalu besar risiko jika masa depan negeri ini diserahkan kepada sekelompok dan segelintir elit politik, karena Indonesia merupakan rumah bersama. Pikiran ini meniscayakan semua elemen bangsa memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk berkarya membangun negeri tanpa ada diskriminasi dan hambatan sepanjang didukung oleh integritas, kapabilitas, dan kompetensi yang memadai. Inilah cita-cita bersama para pendiri bangsa ketika mereka bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Mencermati dinamika kebangsaan hari ini, Pokal IMM menilai pemerintahan Jokowi JK telah bekerja dalam 9 bulan terakhir ini guna menunaikan janji-janji politiknya, namun tidak cukup mampu mengatasi bahkan mengantisipasi gejolak ekonomi, gonjang-ganjing penegakan hukum, dan kemacetan reformasi birokrasi. Hingga saat ini, publik masih belum melihat efektivitas gerakan revolusi mental yang menjadi jargon politik Jokowi yang saat kampanye Pilpres. Banyak persoalan yang terus membelit roda pemerintahan tanpa bisa diatasi secara cepat dan memuaskan sehingga menyebabkan anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK. Survei yang dilakukan Saiful Mujahid Riset pada Juni lalu memberikan gambaran bahwa 56% warga menyatakan tidak puas dan hanya 41% yang menyatakan puas dengan capaian Jokowi JK. Kondisi ekonomi mulai memburuk oleh 31,5% warga, adapun yang berpendapat sebaliknya sebesar 24%. Tarik-menarik kekuatan politik yang masih belum bisa dikelola pemerintah mengakibatkan 37,5% warga menganggap kondisi politik Indonesia memburuk. Yang berpikir baik hanya 21,6%. Namun masih ada kabar baik yang seharusnya dioptimalkan oleh pemerintah. Menurut survei Litbang Kompas,
masih cukup tinggi tingkat keyakinan masyarakat ke depan terhadap perbaikan kondisi ekonomi, politik, hukum, dan sosial sebesar 70,7%. Berkaca dari pada pelambatan ekonomi yang telah memukul daya beli masyarakat, pemerintah harus segera tancap gas menggerakkan generator pembangunan yang akan menghidupkan sektor-sektor perekonomian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Proyek pembangunan berbagai infrastruktur raksasa seperti pelabuhan, bendungan, dan tol laut jangan sampai hanya menjadi sumber baru eksploitasi keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Alokasi anggaran infrastruktur yang membengkak pada APBNP 2015 sebesar 282,40 triliun harus benar-benar tepat sasaran dan terukur tingkat keberhasilannya. Vokal IMM akan berdiri paling depan memprotes pemerintah Jokowi jika realisasi anggaran itu tidak berdampak pada perbaikan kehidupan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan ekonomi yang kian mencemaskan. Tingkat rasio Gini kita yang sekarang mencapai 0,41 harus menjadi alarm karena bisa menimbulkan gejolak sosial bahkan politik yang dapat memberikan jika terus merangkak naik. Hadirin yang terhormat, Vokal IMM mengapresiasi komitmen Jokowi JK untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Jawa. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi mutlak diciptakan dan kehidupan di berbagai tempat, mulai Aceh sampai Papua. Komitmen terhadap kebinekaan bangsa dari kepemimpinan politik Jokowi JK akan terbaca dari sejauh mana pemerintahannya serius menciptakan keadilan ekonomi, memerangi ketimpangan ekonomi, dan mengikis segregasi sosial yang akan memecah belah bangsa. Sebagai contoh, insiden kekerasan di Tolikara, Papua, yang telah menodai Hari Raya Idul Fitri 2 minggu lalu, memendam persoalan akut yang selama ini diabaikan pemerintah. Ketegasan penegakan hukum adalah jawaban utama dan pertama, tentu tanpa mengabaikan aspek pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik yang ada. Pihak kepolisian tidak punya pilihan lain selain memberikan keadilan hukum dan rasa aman bagi semua warga negara. Di sisi lain, pembangunan desa dan daerah tertinggal menjadi kunci agar pemerataan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pintu masuk strategis yang bisa digunakan agar penyelenggara pemerintahan di tingkat yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan publik dapat benar-benar mencerminkan atas kebersamaan, asas keberagaman, kekeluargaan, asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, dan berkelanjutan. Vokal IMM menyerukan agar pemerintah benar-benar serius memperhatikan dan menghidupkan perekonomian desa untuk mengimbangi, bahkan kalau bisa, menahan arus urbanisasi pencari nafkah ke kota-kota besar. Mungkin bisa dipertimbangkan pemerintah mencanangkan gerakan nasional membangun desa, keterbatasan akses, minimnya kecakapan kerja, dan tembok kesenjangan di kota akan membenturkan mereka dengan persoalan-persoalan urban, utamanya kemiskinan, pengangguran, sanitasi yang buruk, dan pemukiman yang tidak layak. Penumpukan masalah ini bisa bermuara pada keterasingan sosial dan disintegrasi sosial yang pada akhirnya akan merontokkan semangat kebangsaan kita. Hadirin yang tercinta, sesuai dengan semangat kepengurusan vokal yang baru terbentuk ini, saya mendorong agar seluruh kader melakukan diaspora ke berbagai ranah kehidupan. Bertebarlah di muka bumi Allah, seperti difirmankan Allah. Kondisi bangsa yang masih belum sesuai harapan hendaknya menjadi peluang untuk segenap keluarga alumni IMM. Indonesia memanggil. Inilah kesempatan kita berkiprah, ikut memperbaiki Indonesia. Bisa melalui jalur profesional, wira swasta, partai politik, akademik, dan aktivis. Zaman sudah menuntut bukti kita semua. Tentu saja Vokal IMM ini gabungan dari berbagai tokoh-tokoh di berbagai partai politik, ada juga di akademis, ada juga di profesional. Mari kita bahu-membahu untuk menggerakkan gerakan alumni IMM ini dan kerjasama, saling percaya, dan kompak itu adalah salah satu kekuatan yang bisa membangun gerakan alumni IMM sehingga alumni IMM ini bermanfaat bagi bangsa, bagi perserikatan, dan bagi ikatan mahasiswa Muhammadiyah yang masih aktif.
atas nama Kornas Pokal IMM, saya meminta kita semua mengutarakan modal dan dukungan. Meskipun di tengah-tengah himpitan ekonomi belum mengendor, janganlah pemerintah sekali-sekali melantarkan kepercayaan masyarakat tersebut. Selama pemerintah berjalan di koridor yang benar, maka Pokal IMM tidak akan membiarkan sendiri, kecuali jika terlalu menyimpang dari konstitusi dan menyesalkan masyarakat. Ini semata wujud dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar kita pada ranah kebangsaan. Akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang baru saja dikukuhkan. Sekali lagi saya mengajak kerjasamanya. Tanpa kerjasama dan kekompakan kita, niscaya gerakan ini tidak berarti apa-apa. Kemudian kepada ketua bidang organisasi dan yang terkait dengannya, saya berharap pembentukan Pokal di 34 provinsi dan Muswil dan Musda di 518 kabupaten sudah harus tuntas sebelum akhir tahun ini. Yang terakhir, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP PAN, yang juga Ketua MPR RI, yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sejak Silaknas, beliau ini memperhatikan alumni IMM. Kami titip kader-kader PAN yang ada di alumni Pokal untuk Pak Zulkifli Hasan, sehingga bisa mereka berdaya guna, bermanfaat, dan saya yakin mereka bekerja keras dan bisa membantu kepentingan-kepentingan PAN dan Muhammadiyah di kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan. Terima kasih banyak juga yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo dan COMC. Sejak Silaknas sampai hari ini banyak sekali membantu kita. Maka diaspora, kader alumni IMM itu harus kita dukung, tidak hanya di PAN dan juga tidak hanya di Partai Perindo. Ada PSI, ada juga alumni IMM di Golkar, namanya Gunawan, ada Ton Abdillah, ada juga di PDP namanya Paujan Amar, masuk di pengurus Pokal, ada juga di Nasdem, Siar Siagian, hampir semua partai ada, meskipun tidak sebesar di PAN dan di Perindo. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf atas segala tutur sapa dan sambutan kami yang kurang berkenan. Sungguh saya sangat janggal sebenarnya kalau pidato pakai teks, cuma kawan-kawan memaksa harus pakai teks. Andaikan tidak pakai teks tadi akan lebih bagus dari itu. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas semua dukungannya, termasuk dukungan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Zulkifli Hasan, dan tentunya seluruh jajaran pengurus dari Pokal IMM, mulai para pimpinan Dewan, pengurus eksekutif IMM di bawah pimpinan Pak Gultom, kemudian juga para tokoh di bawah tentunya organisasi IMM, pelindung, dan semua yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Satu kehormatan bagi saya bisa berdiri di forum yang terhormat ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa karena kita masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1436 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, izinkan saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang tadi telah dikukuhkan secara resmi. Dan tentunya ini satu hal yang penting, karena dengan disahkan susunan dari pengurus itu artinya mulainya secara resmi aktivitas daripada Pokal IMM itu bisa dilakukan secara maksimal. Dan saya sangat berharap Pokal IMM bisa menjadi satu gerakan yang
besar dan bermanfaat tentunya bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya pada kesempatan ini mencoba untuk berbicara singkat dalam konteks 3 hal. Yang pertama tentang kondisi bangsa kita saat ini. Yang kedua, hal-hal apa saja yang mungkin relevan perlu kita lakukan. Dan yang ketiga tentunya harapan bagaimana Vokal IMM bisa mengisi dalam konteks kondisi yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya muliakan, kita sekarang ini dalam situasi yang prihatin tentunya dengan kondisi bangsa kita. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi kita lihat juga dari sisi hukum maupun juga dari sisi politik. Bisa dikatakan dalam 3 konteks ini, ekonomi, hukum, dan politik, mungkin dalam posisi yang terburuk paling tidak sejak Orde Baru sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kita beda dengan kondisi ekonomi kita sebelumnya. Kalau tahun 70-an, di era tahun 70-an, kita itu masih tertolong dengan oil boom, di mana kita masih pengekspor minyak, kita anggota OPEC. Jadi fondasi ekonomi kita tuh masih tertolong dengan kelebihan minyak di bangsa kita yang kita bisa ekspor, sehingga itu bisa menjadi masukan yang cukup untuk pembangunan. Kemudian kalau kita lihat tahun 80-an dan era 90-an, kita memasuki era industri, di mana industri itu berkembang cukup pesat, dan tentunya khususnya industri manufaktur. Banyak investasi masuk di Indonesia, baik dari luar negeri maupun dari kalangan dalam negeri sendiri, dan juga menciptakan lapangan kerja yang sangat luar biasa. Sehingga itu menjadi penopang ekonomi kita pada saat periode tersebut. Kemudian kalau kita lihat era tahun 2000-an sampai dengan 2-3 tahun yang lalu, kita mendapat windfall yang sangat luar biasa dari harga komoditas yang meningkat pesat. Ya, di luar negeri ada komoditas baik itu batu bara, ya kita salah satu pengekspor terbesar di dunia, kelapa sawit kita pengekspor terbesar di dunia, karet dan lain-lain. Yang mana kita ketahui bahwa untuk ekspor non migas kita 65% itu adalah komoditas, sehingga itu juga menopang ekonomi nasional kita. Jadi windfall yang kita alami sejak periode tahun 70-an sampai dengan 2-3 tahun yang lalu itu karena adanya hal seperti itu. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Karena kita sekarang berbeda. Tidak ada tatanan ekonomi yang kuat yang menopang. Minyak kita import lebih dari 600.000 barel per hari dengan dolar 13.500, itu nilainya sangat luar biasa. Setiap hari devisa kita keluar. Dan tentunya krisis minyak ini akan terus berkembang karena generasi muda kita itu jumlahnya besar, sehingga bisa diprediksi bahwa kebutuhan daripada minyak itu akan meningkat terus, sedangkan perkiraan produksi minyak dalam negeri sendiri belum bisa mengantisipasi dengan percepatan pertumbuhan tersebut. Kita harus tahu bahwa setiap 2 tahun Indonesia itu menciptakan 1 Singapura dengan pertumbuhan penduduk 5-6 juta orang. Kemudian kalau kita lihat industri kita juga sudah mulai melemah. Kita sudah bergeser dari ekonomi berbasis industri di era 80-90-an ke ekonomi berbasis konsumsi. Sehingga generasi muda yang perlu pekerjaan ini tidak bisa tersaring atau bisa memperoleh pekerjaan karena kesempatan lapangan kerja dari sektor industri manufaktur itu pun juga kurang ya, dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Banyak industri juga sudah pindah ke negara tetangga kita. Kemudian kalau kita lihat komoditas, saat ini harga komoditas itu jatuh-jatuhnya di dunia internasional. Ekonomi dunia lagi tidak baik, harga batu bara turun, sehingga banyak perusahaan batu bara rugi. Ya, kelapa sawit pun juga harganya tidak sebagus dulu, banyak turun, karet dan lain-lain juga turun. Sehingga ini mempengaruhi pendapatan ekspor kita, sangat luar biasa. Sehingga akibatnya devisa kita juga tidak bisa baik ya. Jadi ini juga salah satu penyebab kurs rupiah terpuruk ya. Kita lihat kurs rupiah hari ini tidak beda dengan pada tahun 98. Cuma bedanya ada orang mengatakan kepada saya,
ekonomi kita persis tahun 98, saya katakan tidak. Tahun 98 itu yang terkena adalah kelas menengah atas, banyak konglomerat itu habis. Ya. Tapi sekarang ekonomi kita tuh yang lebih kena adalah masyarakat kita yang di lapisan bawah. Karena kenapa? Karena kita sudah bergeser dari produksi konsumsi dan bahkan bahan pokok pun kita import. Kita bicara beras kita import, kita gula import, garam import, kita kedelai kita import, ya, dan lain-lain kita import. Dan itu yang paling terasa adalah masyarakat kita di lapisan bawah dengan dolar yang setinggi seperti sekarang. Jadi poin saya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak boleh mengecilkan keadaan ekonomi yang terjadi pada hari ini. Kita tidak dalam posisi seperti dulu. Jadi saya bisa simpulkan kondisi ekonomi nasional kita ini memprihatinkan. Perlu tindakan yang tepat sasaran dan cepat. Sebab ibarat orang sakit, kalau tidak diobati secara cepat, nanti implikasinya bisa lebih jauh dan tentunya akan berakibat yang kurang baik. Di awal tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya masalah ekonomi yang menjadi masalah bangsa kita saat ini, tapi masalah politik dan masalah hukum. Kalau ketiga-tiganya ini berjalan terlalu lama, yang dikhawatirkan bisa menjadi masalah sosial. Banyak kejadian sosial, masalah sosial itu timbul karena tiga hal ini terjadi terlalu lama dan bersamaan, ekonomi, politik, dan hukum. Kemudian bagaimana cara mengatasinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau saya lihat, karena penopang basis ekonomi yang kita harapkan praktis tidak mudah untuk diciptakan. Minyak untuk supaya kita jadi ekspor itu makan waktunya bisa panjang sekali untuk mengejar ketertinggalan kita. Ya, dengan 600.000 barel kita impor itu, saya tidak bisa bayangkan berapa tahun kita bisa mengatasi masalah itu, sedangkan kebutuhan daripada juga minyak sendiri akan meningkat terus karena generasi muda kita yang besar. Kemudian untuk merubah harga komoditas itu juga bukan kapasitas kita, ya, karena itu adalah ditentukan pasar internasional. Jadi cara yang saya lihat bagaimana mengatasi ekonomi nasional saat ini adalah bagaimana dengan cepat investasi itu bisa masuk sebanyak-banyaknya, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Supaya apa? Supaya dunia usaha ini bergerak, yang tentunya dipakai untuk investasi. Bisa tadi di dalam pidato Ketua Umum Vokal YMM mengatakan infrastruktur, ya tentunya di berbagai bidang, termasuk industri dan sebagainya yang bisa menciptakan lapangan kerja, di bidang yang menciptakan nilai tambah dan lain sebagainya. Intinya investasi harus masuk. Ini harus diupayakan semaksimal mungkin, baik dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari kalangan dalam negeri sendiri. Setelah investasi masuk, mungkin juga perlu diarahkan, yang saya perhatikan saat ini banyak kalangan dunia jasa keuangan termasuk perbankan, mereka mengerem pelepasan daripada kredit, dan kalaupun mereka lepas kebanyakan ke jangka pendek yang pada umumnya adalah pembiayaan untuk sektor konsumtif. Jadi perlu penanganan cepat bagaimana para bank-bank ini, lembaga pembiayaan, menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor produktif atau dunia usaha supaya aktivitas dunia usaha ini bisa meningkat. Kemudian tentunya yang tidak kalah pentingnya, di samping dari perbankan yang diarahkan sedemikian rupa, perlu juga program-program pemerintah yang juga menyentuh masyarakat menengah bawah. Yang saya katakan tadi sifatnya lebih ke makro. Karena di Indonesia ini yang kita lihat, pertumbuhan selama ini lebih banyak terfokus kepada masyarakat menengah atas. Jadi perlu juga program mikro, di mana program yang diarahkan kepada UMKM yang saya selalu sampaikan seringkali, karena UMKM ini seringkali ketinggalan, jumlahnya begitu banyak, tapi mereka tidak kunjung bisa mentas dengan baik, apalagi sebentar lagi dihadapkan pada MEA, ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana kita menghadapi perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Kemudian bagaimana kita membuat petani lebih produktif, ya, bagaimana kita membuat juga para nelayan lebih produktif, bagaimana para buruh bisa lebih produktif, sehingga pada saat yang bersamaan juga
perolehan mereka, ya, gaji mereka bisa lebih baik, ya. Di samping bagaimana mengembangkan basis industri yang labor intensif. Jadi ini adalah beberapa hal yang saya bisa sampaikan penanganan daripada program ekonomi nasional kita, baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro bisa ditambahkan juga kalau dunia usaha sudah mulai aktif, pemerintah bisa menurunkan atau Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Tidak dilakukan sekarang karena selama belum aktif itu bisa menimbulkan capital flight. Tapi kalau aktivitas ekonomi sudah membaik, tentunya suku bunga yang lebih rendah itu akan menstimulate aktivitas ekonomi lebih tinggi lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya mencoba untuk mengangkat masalah ini? Saya melihat Vokal IMM ini adalah satu organisasi yang bisa dikatakan organisasi yang intelek, ya, yang isinya kalangan intelektualitas yang paling besar. Karena dari apa yang saya amati, perguruan tinggi yang paling banyak di Indonesia itu adalah yang di bawah naungan Muhammadiyah. Dan tentunya dengan sendirinya akan menciptakan alumni-alumni yang jumlahnya yang paling besar juga. Dan kita harus sadar bahwa masyarakat kita yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi hanya 9% saat ini. Tidak banyak. Berarti artinya alumni IMM ini adalah kelompok-kelompok elit yang bukan hanya program kerjanya sedemikian rupa suka tidak suka untuk seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum, tapi kewajiban kalau saya lihat. Siapa lagi yang membangun bangsa kita kalau bukan kita-kita yang punya kapasitas? Ya, dengan jumlah alumni yang begitu besar, saya sangat berharap IMM, ya Vokal IMM bisa menggerakkan para kader-kadernya sedemikian rupa, mengisi kekosongan-kekosongan hal-hal yang bisa memperbaiki kondisi daripada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Saya melihat hal ini cukup serius. Dan sangat serius, bahkan bukan cukup tapi sangat serius. Sangat serius. Kondisi kita ini jelek sekali. Ya, tapi kalau kita mengatakan ini berulang-ulang, takutnya menciptakan satu psikologi yang kurang baik, ya, nanti bisa self-fulfilling, masyarakat jadi kurang percaya diri. Tapi fakta yang kita hadapi memang seperti itu. Jadi merupakan tugas kita bersama para intelektual, ya, elit yang saya boleh pakai istilah sedemikian rupa karena secara latar belakang pendidikan kita ini lebih baik dari teman-teman kita yang lain. Bagaimana kita bisa bersatu padu bersama-sama membangun bangsa dengan tentunya talenta kita masing-masing. Jadi itu adalah harapan saya, dan tentunya sebagai penutup saya melihat sebagaimana saya juga memimpin organisasi MNC lebih dari 30.000 karyawan dan mayoritas adalah juga sarjana karena kami adalah jasa yang saya rintis dari praktis nol sampai dengan hari ini. Yang saya lihat organisasi itu bisa tumbuh besar kalau yang pertama kita harus bangun organisasi yang mengakar. Mengakar sampai ke daerah-daerah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, tadi saya bicara dengan Pak Gultom bahwa perlu database yang canggih untuk bisa mendata semua alumni supaya betul-betul semua terrecord dengan baik. Sehingga Vokal IMM ini bisa menjadi gerakan yang masif kalau semua anggota yang terdaftar itu bisa digerakkan dengan baik. Kemudian sebagai pandangan saya secara pribadi juga yang tidak kalah pentingnya, yang saya selalu percaya organisasi itu bisa tumbuh dengan baik kalau minimal dua hal terpenuhi. Yang pertama, organisasi tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai organisasi nasional tentunya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian organisasi itu juga bermanfaat bagi anggotanya. Jadi tentunya IMM, Vokal IMM perlu menciptakan program-program sedemikian rupa yang bisa menyentuh atau memberikan dampak terhadap kedua hal tadi. Bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi masyarakat melihat keberadaan Vokal IMM ini positif, ada manfaatnya melalui aktivitas-aktivitasnya.
dengan berbagai ragam tentunya. Dan yang kedua bermanfaat bagi anggotanya sehingga anggotanya dengan sendirinya akan memiliki motivasi untuk lebih aktif lagi dan mendukung istilahnya die hard untuk Vokal IMM. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah logistik dan exposure media. Bagaimanapun Indonesia ini besar. Karena sangat besarnya program yang kita lakukan tanpa exposure media tidak mungkin maksimal. Yang tahu mungkin sekelompok kecil saja. Supaya masyarakat melihat dan betul-betul kemudian bisa memberikan dukungan baik moral dan lain-lain kepada Vokal IMM, peranan media itu sangat penting. Dan karena Indonesia juga besar, peranan logistik itu juga tidak kalah pentingnya. Tadi saya tanya ke Pak Kultom bagaimana selama ini penanganannya meskipun usianya belum lama ya pendirian daripada Vokal IMM, saya bersedia untuk mungkin bisa memberikan sumbangsih sedikit, mungkin setiap bulan memberikan dana bantuan kepada Vokal IMM. Sekaligus juga karena saya dari MNC yang salah satu bidang usahanya adalah media, untuk membantu di dalam tentunya yang terkait dengan media. Baik pemberitaan di televisi, mungkin acara-acara televisi juga, pemberitaan di media cetak, radio, dan tentunya lain-lain termasuk online. Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya spontanitas terpikir dan kemudian saya putuskan untuk melakukan ini? Saya terus terang prihatin dengan kondisi bangsa kita saat ini. Saya sangat prihatin. Jadi saya sangat tergerak untuk mendorong tentunya dalam keterbatasan saya, setiap organisasi yang memang memiliki kapasitas, saya katakan kapasitas ya, karena saya lihat Vokal IMM seharusnya punya kapasitas. Yang memiliki kapasitas betul-betul menjadi tulang punggung, salah satu tulang punggung penting dalam membangun bangsa kita yang kita cintai ini. Karena saya khawatir terus terang, seperti yang saya katakan tadi, bayangkan saja kalau ekonomi kita tidak kunjung baik, bisa dibayangkan arah bangsa kita kemana tahun 2017, 2018. Katakanlah kalau kuartal ketiga ini ekonomi tumbuhnya cuma 4%. Kuartal keempat juga tidak terlalu baik misalnya. Ya karena saya melihat sendiri banyak di daerah-daerah itu PHK sudah mulai berjalan. Sebelum lebaran saja sudah PHK, apalagi nanti setelah lebaran. Itulah perlu ada tindakan yang cepat dan yang bisa dilakukan hanya kalau para anak bangsa yang memiliki kapasitas mau berbuat sesuatu bagi bangsa yang kita cintai ini. Kalau kita bersatu padu, saya yakin seberat apapun yang kita hadapi di negara kita ini, itu bisa kita atasi. Itulah kenapa saya bersedia ya untuk tentunya menjadi ya salah satu Dewan Penyantun, tapi saya harapkan Vokal IMM juga mencari Dewan Penyantun dan penyantun yang lain. Daftarnya kalau bisa yang banyak, ya, jangan 5, jangan 10, kalau bisa 20, 50, ya dengan program kerja yang jelas. Saya yakin banyak masyarakat kita pasti tergerak. Kalau Vokal IMM punya program yang jelas, yang berdampak terhadap dua hal tadi, bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita, dan bermanfaat bagi anggotanya, pasti akan banyak Dewan Penyantun yang bersedia untuk menjadi Dewan Penyantun. Nah, ini merupakan tantangan bagi pengurus. Semakin besar yang bisa tentunya dimasukkan sebagai Dewan Penyantun, tentunya semakin besar program yang bisa digerakkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua tentunya media akan saya bantu itu bisa segera kita lakukan. Baik Bapak Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita bangun Indonesia, mari kita bersatu padu, mari kita besarkan Vokal IMM. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan salah pembawa acara. Memang tadi saya katakan karena datang terlambat, saya kira tinggal salaman-salaman. Jadi kalau sudah acara selesai, salam-salaman, saya bilang saya nggak usah pidato. Ternyata acaranya belum selesai, dia bolehlah pidato.
Pak Haritanu, teman saya, sahabat saya yang saya hormati, teman-teman, Pak Sarub Kadi, nggak kelihatan tadi Pak, ini pejuang pembela rakyat ini, gigih sekali beliau ini. Teman-teman vokal yang saya banggakan, tentu ketuanya Armin Gultom dan saudara Uum, ada Rektor Uhamka, Profesor Suyatno, yang rektor nggak ganti-ganti lama sekali. Padahal saya maksudnya biar cepat saja lah selesai jadi rektor, langsung kurang. Tadi saya lihat celetukannya banyak tadi. Saudara-saudara, kita tadi kalau lihat ketua vokal sama sekretaris vokal lebih gagah dari Hanif Menaker itu, lebih gagah ketua vokal kelihatannya. Pidatonya pun saya kira nggak kalah tadi dengan pidato menteri-menteri itu kan. Kalau bukan cuma kelasnya, di atas itu kira-kira. Pak Hari juga tadi sudah lengkap pidato. Saya kira kalau kita dukung sebagai capres nggak salah tuh Pak Haritanu. Jadi saya tidak ulang lagi pidato mengenai ekonomi tadi. Pokoknya saya sepakat saja sama Pak Haritanu. Memang begitulah keadaan kita. Nah teman-teman, tadi sudah banyak yang menyampaikan testimoni. Pak Adi sudah pidato. Saya kira beginilah. Di samping apa yang disampaikan Pak Haritanu tadi, kita memang keadaan kita sudah bergeser dari era sebelum 98 kemari dan seterusnya. Kompetisi semakin terbuka, transparan, keras dalam artian positif, ketat, ya, tidak melihat apakah saudara dari alumni IMM atau bukan. Tapi di era sekarang ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. Akan sangat ditentukan oleh kitanya, manusianya. Saya mendukung tentu juga memberikan support yang kuat kepada kader-kader perserikatan, kader umat, sekaligus kader bangsa untuk berkiprah dimanapun. Tapi saudara-saudara, tidak ada jalan yang lunak, ya, yang datar, yang mudah untuk merebut berbagai hal di bidang apapun. Apakah ekonomi, apakah politik, ya, dimanapun saudara berkiprah. Oleh karena itu, sekali lagi saya kira, selain apa yang disampaikan tadi, para pidato yang media dan Pak Haritanu, saya menambahkan lagi, pentingnya untuk meningkatkan kemampuan saudara-saudara kita. Tepat sekali saya kutip, kalau nonton film Cokro Aminoto, itu kalimat yang paling tepat untuk menyampaikan rangkuman pidato ini saya kira. Yang pertama, haruslah kita semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepintar-pintarnya siasah. Dalam rangka itulah saya kira teman-teman bisa mencapai prestasi yang kita cita-citakan, yang kita harapkan dan kita inginkan untuk kebaikan perserikatan, kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara. Vokal kumpulan intelektual, saudara-saudara, harus bisa berpikir hari ini, esok, dan jangka panjang, saya kira.
Oleh karena itu penting sekali Pokal ini kalau kita lihat judulnya kan koordinator nasional. Jadi fungsinya saya kira tidak muluk-muluk. Pokal mungkin tidak akan mungkin jadi partai politik gitu. Karena judulnya koordinasi. Oleh karena itu menurut saya yang diperkuat ya koordinasinya itu. Agar kemampuan satu provinsi dan provinsi lain, daerah satu dan daerah lain, kemudian kader satu dan kader lain bisa tersambung sehingga menjadi kekuatan untuk menuju cita-cita yang kita harapkan bersama. Saudara-saudara, hari-hari ini, hari akhir, jam 4 nanti, untuk pertama kali kita melaksanakan pilkada serentak. Pertama kali. Ya. Alhamdulillah semua saya kira partai-partai politik sudah menyerahkan lancar. Memang ada beberapa kader IM tapi tidak banyak. Mungkin nggak lebih dari ini. Saya kira ya. Itu juga cerminan. Ya, cerminan. Saya bersyukur di DPR ada Saleh Daulay menjadi ketua komisi. Nggak itu jari. Oleh karena itu saya kira ini menjadi cerminan kita. Ada Komnas HAM, ada manajer Nasution juga itu kita dukung penuh ya. Tentu nanti kita harapkan juga dari Perindo caleg-caleg kita juga bisa jadi, jangan cuma jadi calon tapi jadi DPR maksudnya. Itu. Dan dimanapun lah kita berkiprah, ada rektor, ada DPR, ada bupati kalau bisa. Karena memang begitulah saudara-saudara. Persaingan keras dan penuh kompetisi sekarang ini di era keterbukaan jauh dari era sebelumnya. Tentu semakin ke sana akan semakin ketat. Kalau kita ya tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak mempersiapkan kader kita dengan baik, tentu akan tergilas oleh kader-kader bangsa lainnya. Nanti juga kita akan pertama kali 2019 juga akan melaksanakan pilpres, pileg serentak. 2017 akan ada lagi pilkada serentak. Tentu ini momentum yang sangat penting untuk selain tentu Pokal akan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, juga bidang ekonomi, tapi juga politik saya kira tidak bisa kita abaikan. Itu agenda-agenda besar. Sekarang teman-teman suka atau tidak, terasa atau tidak, nampak oleh saudara-saudara atau tidak, dalam pilkada serentak 269 kabupaten kota ini, partai politik sudah boleh jajak koalisi sementara. Sudah mulai sebetulnya. Sudah mulai ya. Menurut saya sekarang sudah terbentuk 3 paling kurang. Sudah ada 3 kelompok besar sekarang yang bersiap-siap menuju 2019 mendatang. Nah saya nggak tahu apakah kader-kader Persikatan, kader umat, kader bangsa yang ada di Pokal bisa mengamati perkembangan terakhir ini. Mudah-mudahan nanti kita sampai Aritanu bisa bersama-sama. Sukses, selamat melaksanakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.